Bab 067. Dan satu fakta yang harus bos ketahui. Cewek kalau rindu itu nggak langsung ngomong, tapi dia bikin keributan dulu. Artinya Delia rindu sama bos. Artinya lagi, sebenarnya Delia cinta sama bos. Samudra berhenti berlari. Adnan juga ikut berhenti dan mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Pagi-pagi sudah olahraga. Luar biasa sekali pagi ini. Hah. Coba deh resapi kata-kata saya, tadi Delia nggak benar-benar marah. Dia cuma kangen. Samudra terdiam dan tampak sedang berpikir keras. 38. Gitu ya. Leganya. Adnan seketika lega mendengar itu. Seakan paru-parunya yang sudah kosong dan engap-engapan terisi penuh oleh oksigen. Iya betul begitu. Adnan berdehem kecil dan menghampiri Samudra. Saya memang jomblo, tapi riset adalah salah satu keahlian saya. Sebelum saya memberikan ide percintaan itu pada bos saya sudah riset pada 30 pasangan, ucap Adnan dengan penuh bangga. Tentu saja harus bangga. Karena semua itu tidak mudah. Jadi, yang perlu bos lakukan sekarang adalah membujuk Delia supaya tidak ngambek lagi. Lalu bos katakan cinta sekali lagi dan Delia pasti menerima cinta bos. Adnan tersenyum lebar. Mendadak merasa seperti ahli percintaan, padahal nyatanya dia sudah menjomblo selama 30 tahun. Tapi tolong bedakan. Menjomblo juga ada kelas-kelasnya. Kalau kelas Adnan, dia menjomblo bukan karena nggak laku, karena belum mau pacaran aja. Selain itu Adnan masih harus mengurus bayi besar yang bernama Samudra ini. Yang kalau tantrum bisa bikin sakit kepala 7 keliling seperti sekarang contohnya. Jadi, Adnan belum ingin punya kekasih dulu. Bagaimana, bos? Ide saya keren kan? Iya keren. Adnan mengangguk-angguk. Bangga dengan dirinya sendiri. Keren, tapi tetap aja gara-gara lo, gue dan Delia marahan. Sini lo. Bos. Ark. Adnan mendelik saat Samudra memiting lehernya. Oke, sekarang Samudra sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau benar yang dikatakan Adnan. Syukurlah, berarti Delia tidak benar-benar marah dan masih mau berbicara dengannya. Dengan catatan Samudra berhasil membujuknya. Jadi, sekarang Samudra harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk membujuk Delia. Pagi hari, di rumah Yuda. Tok, tok. Masuk. Zoya membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan papanya. Suasana di dalam ruangan terasa begitu formal seperti biasa, aroma kayu dari furnitur yang mewah bercampur dengan wangi kopi hitam yang masih mengepul di meja. Ada apa papa memanggilku? Setelah selesai sarapan tadi Zoya ingin berangkat ke kantor tapi tiba-tiba papanya memanggil. Meminta. 39. Datang ke ruang kerjanya di rumah. Pasti ada sesuatu yang penting. Beliau hanya memintanya datang ke ruang kerja jika ada sesuatu yang penting. Zoya berdiri tepat di depan papanya yang duduk di kursi, di balik meja kerjanya. Kita tertinggal selangkah, ucap Yuda. Apa maksud papa? Papa baru mendapat informasi Tommy berhasil membujuk Andito memperpanjang kontrak kerjasama. Apa? Zoya terkejut mendengar itu, bagaimana bisa? Itulah yakin ingin papa tanyakan padamu. Padaku. Tommy baru saja menelpon papa, katanya Tania membantunya mendapatkan kerjasama itu lagi. Sesaat Zoya terdiam. Berpikir sejenak. Saat itulah Zoya sesuatu. Hari itu setelah Delima menemuinya dan ditolak, Delima pasti langsung menemui Tania. Dan si bodoh Tania itu terhasut. Tommy tidak mengatakan dengan detail bagaimana keterlibatan Tania dalam kontrak ini, lanjut Yuda, suaranya dingin.
Tapi dia sangat membanggakan putrinya yang berhasil mencapai prestasi besar ini. Dan nenekmu akan memberikan hadiah khusus untuk Tania. Tatapan tajam Yuda menancap padanya. Mata ayahnya yang penuh tekanan membuat Zoya sedikit goyah, tapi ia tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. Papa sudah bilang kan, dalam 1 tahun ini kita harus banyak mengukir achievement. Kita tidak boleh kalah dari Tommy dan Darius. Suara Yuda mulai meninggi, menekan setiap kata dengan tegas. Kalau Papa sampai gagal jadi presiden direktur, menurutmu kamu masih bisa leha-leha begini? Kamu masih bisa tinggal di Jakarta dan menikmati semua fasilitas ini? Tidak akan. Yuda pasti akan membuangmu dengan alasan pindah tugas ke kantor cabang di Kalimantan sana. Zoya menelan ludah. Napasnya tercekat sejenak. Dia sudah berulang kali menghadapi situasi ini. Melakukan kesalahan, diminta masuk ke dalam ruangan dan dimarahi habis-habisan. Tapi tetap saja Zoya belum terbiasa. Tubuhnya masih selalu gemetar dan gugup. Maaf, Pak. Ini kecerobohan saya. Saya tahu cara yang digunakan Tania dan saya tidak bisa menerimanya. Memangnya cara apa yang dia gunakan? Delima datang pada saya dan menawarkan kesepakatan. Dia akan membantu kerjasama Om Andito dan keluarga kita tetap berlanjut asalkan saya memberinya uang 500 juta. Delima. Maksudmu Delima sepupu Delia? Iya, perempuan itu sangat licik. Saya tidak mau bekerja sama dengan rubah yang akan menusuk saya dari belakang. Yuda berdecak, kalau kamu sudah tahu ada rubah yang berusaha menusukmu dari belakang, kalau begitu siapkan senjata. Pastikan kamu menekan peluru di kepalanya sampai dia tidak berkutik. Yuda memalingkan wajah dengan kesal. Delima cuma anak kemarin sore dan kamu takut menghadapi anak itu. 40. Bukan takut, Pak. Tapi dia musuh keluarga kita. Kenapa aku harus kerja sama dengan musuh? Musuh keluarga kita. Apa di matamu keluarga Darius dan keluarga Tommy layak disebut keluarga? Mereka adalah orang yang selalu menunggu-nunggu jatuhnya keluarga kita. Mereka selalu mencari celah sekecil apapun untuk menghancurkan kita. Berapa kali mereka mencoba menusuk kita dari belakang? Berapa kali mereka mempermainkan kepercayaan yang kita berikan? Papa pikir Papa sudah membesarkanmu cukup baik, tapi ternyata kamu masih senaif ini. Bukan begitu, Pak. Aku keluar. Zoya tersentak mendengar itu. Tulang-tulang jarinya terasa nyeri saat tangannya mengepal kuat. Rahangnya mengeras. Matanya menatap lurus ke arah papanya, sosok yang sejak kecil ia hormati sekaligus takuti. Papa kecewa padamu, suara Yuda lebih pelan, tapi justru semakin menyakitkan. Zoya menggigit bibirnya. Dadanya sesak luar biasa, tapi ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di depan papanya. Sekuat tenaga, Zoya menegakkan bahu, menjaga ekspresi datarnya. Baik. Kalau begitu saya permisi. Ia berbalik, melangkah keluar dengan kepala tetap tegak. Namun, saat pintu menutup di belakangnya, kepalan tangannya semakin mengeras. Delia datang lagi ke rumah kakek. Tak menyangka kakek akan memproses balik nama secepat ini. Seakan terburu-buru diburu oleh waktu. Di sini Delia akan menandatangani surat itu. Tapi, kenapa ragu? Tanya kakek Hanggoro. Delia ragu apakah dia benar-benar bisa menjaga semua warisan ini. Aku ragu bisa menjaga semua warisan nenek Maharani. Hanggoro mengangguk, mengerti kekhawatiran cucunya. Delia, kakek tahu kamu hebat, kuat dan pandai menjaga diri. Tapi kamu tetap butuh seseorang untuk mendampingi dan menjagamu.
Jadi, solusinya bisa kakek berikan adalah menikah dengan laki-laki yang tepat. Delia seketika ternganga mendengar itu. Kek, please, aku baru aja batal tunangan. Jadi maksudnya kamu belum move on dari Darrell? Bukan masalah move on, Kek. Aku udah bener-bener nggak ada perasaan apa-apa sama Darrell. Udah bodoh amat pokoknya. Tapi masa menikah? Aku baru 20 tahun. Delia mengerucutkan bibir. Lagi pula siapa yang menjamin setelah menikah aku terlindungi? Gimana kalau suamiku malap mata duitan dan membunuhku lalu merebut semua harta warisanku? Hayo. 41. Karena itu kakek sudah menyeleksi calon suamimu dengan baik. Hanggoro memanggil sekretarisnya. Tak lama Panji, sang sekretaris, datang dan meletakkan 2 map di meja di depan Delia. Map ini berisi biodata dan informasi kandidat jodoh kami. Kandidat pertama, laki-laki berusia 20-25 tahun. Dan kandidat kedua, laki-laki berusia 26-30 tahun. Kek, lihat-lihat saja dulu, mungkin ada yang kamu suka. Selain itu calon-calon yang berusia 26-30 tahun itu incaran dari sepupu-sepupumu, Tania dan Zoya, bisa dipastikan keluarga itu keluarga terpandang dan baik-baik. Mau tidak mau Delia melihat-lihat berkas itu. Berkas pertama ada 5 kandidat di rentang usia 20-25 tahun. Ini. Hanggoro melihat lampiran yang diambil cucunya. Dia Raihan, sahabat kamu kan? Dulu, kamu dan Raihan sering main ke sini bersama teman-temanmu yang lain. Kakek sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia laki-laki yang baik dan latar keluarganya juga baik. Ya, Raihan memang baik, tapi Delia sudah kehilangan kepercayaan padanya. Delia meletakkan kertas berisi informasi tentang Raihan di meja dan beralih mengambil map berisi kandidat di rentang usia 26-30 tahun. Ada 5 orang pilihan kakek. Setahu Delia, kakek adalah tipe orang yang perfeksionis dan sangat tegas. Pasti 5 orang ini sudah diselidiki dari berbagai sisi sampai kakek menawarkan menjadi suaminya. Ini. Hanggoro memperhatikan berkas itu. Oh, pilihan yang bagus. Dia putra tunggal keluarga Nielsen. Prestasinya luar biasa. Sekolah dasar sampai SMA di Indonesia tapi SEL dan S2 di luar negeri. Saat ini sedang menjabat sebagai CEO di salah satu anak perusahaan milik keluarganya. Setelah dipimpin olehnya selama tahun, perusahaan itu menjadi salah satu anak perusahaan yang diunggulkan di Nielsen Group. Umumnya para pewaris tunggal dari keluarga konglomerat itu suka berulah. Tapi anak ini tidak. Kakek bisa pastikan dia bukan laki-laki yang buruk. Ya, meskipun kadang suka melakukan hal-hal yang aneh, tapi setidaknya tidak merugikan orang lain atau kriminal. Hanggoro tersenyum. Gimana kamu tertarik? 42. Namanya Samudra Alexandro Nielsen. Kakek memberinya nilai 9,5 dari 10. Kamu tertarik? Delia tak percaya kakeknya memberikan penilaian setinggi itu pada Samudra. Ya, dilihat dari segi manapun dia memang baik dan sempurna. Tapi berhubung sekarang Delia lagi marahan sama dia. Jadi, sekarang di mata Delia, Samudra lagi jelek. Nilainya minus 10 dari 10. Tapi sungguh Delia tidak menyangka kakeknya akan menjodohkannya dengan Samudra. Ah, tidak bisa disebut perjodohan juga sih karena kakek baru menyodorkan biodata Samudra. Belum tentu juga keluarga Samudra bersedia dengan perjodohan ini. Tapi sejujurnya, Delia suka sekali dengan keluarga Samudra. Tante Evalina dan Om Anggara baik sekali.
Di antara 5 ini kakek paling suka samudera. Dia yang paling cocok denganmu. Feeling kakek mengatakan begitu. Delia menyipitkan mata. Masa iya kakek tidak tahu Delia sudah kenal samudera? Kakek pasti pura-pura tidak tahu. Delia memandangi lembaran kertas berisi biodata samudera sambil tersenyum. Bukan hanya kakek, di luar sana semua orang tua pasti ingin samudera menjadi menantu mereka. Tapi anehnya samudera menyatakan cinta padanya. Pada Delia yang menurut dirinya sendiri sangat biasa saja. Delia masih bertanya-tanya sampai sekarang. Seandainya perasaan samudera itu benar-benar cinta, apa yang samudera lihat darinya sampai bisa menyimpulkan perasaan itu cinta? Delia tidak tahu. Ada banyak hal yang ingin Delia tanyakan pada samudera, tapi di sisi lain dia juga takut mendengar jawabannya. Rencana kita berhasil, Kak. Aku sudah membantu kakak mewujudkan balas dendam pada Delia dan keluarganya. Setelah ini keluarga Delia akan semakin dikucilkan dari keluarga besarnya. Kamu benar. Darrell puas mendengar itu. Tapi tidak benar-benar puas. Sejujurnya Darrell berharap saat ini Delia datang padanya dan memohon untuk balikan lagi. Tapi sepertinya tidak mungkin. Delima bilang Delia sudah punya pacar. Ah, pacar ya. Darrell tidak menyangka Delia akan move on secepat ini. Padahal katanya cinta mati, katanya cinta dari kecil, nyatanya hanya butuh beberapa minggu untuk berpaling pada laki-laki lain. Kak, Delima merapatkan tubuh dan melingkarkan tangan di lengan Darrell yang sedang fokus menyetir. Saat ini mereka sedang perjalanan menuju ke restoran untuk makan siang bersama Om Andito dan Tante. 43. Silva juga akan hadir. Kak, kakak tidak ingin memberiku hadiah. Aku sudah membantu kakak balas dendam loh. Darrell tersenyum, hadiah apa yang kamu mau? Sekali dayu 2-3 pulau terlampaui. Itulah yang Delima rasakan sekarang. Bukan hanya menjatuhkan keluarga Delia, Delima juga mendapatkan uang 500 juta dari Tania dan mendapat pengakuan dari keluarga Darrell. Benar, Delima berhasil membuat kesepakatan dengan Tania. Delima memanfaatkan dendam Darrell dan Antonio pada Delia. Lalu meminta Antonio beralih mendukung keluarga Tommy. Antonio yang memang membenci Delia karena menyebabkan Silva drop, langsung menyetujui ide itu. Dan Tania yang terobsesi ingin lebih hebat daripada Zoya dan Delia, langsung menerima kesepakatan itu. Ah, semua orang memang bodoh. Yang pintar hanya dirinya. Hahaha. Sekarang tinggal selangkah lagi. Aku ingin kita bertunangan, Kak. Bertunangan. Iya, bertunangan. Selain karena aku mencintai kakak dan gak bisa hidup tanpa kakak, aku juga ingin membantu kakak balas dendam lebih menyakitkan pada Delia. Balas dendam lebih menyakitkan. Iya, kakak harus menunjukkan pada Delia kakak bisa bahagia dengan perempuan lain. Darrell tidak bisa tinggal diam begitu saja. Setelah berkhianat dan menyebabkan Silva masuk rumah sakit, sangat menyebalkan melihat Delia masih baik-baik saja. Ah, kamu benar. Oke, aku akan langsung bicara pada mama dan papa hari ini. Serius? Iya, sayang. Sungguh. Jadi, hal penting apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Silva. Darrell menoleh pada Delima dan menggenggam tangannya. Aku ingin meminta restu mama dan papa untuk bertunangan dengan Delima. Mama tidak setuju, jawab Silva tegas. Darrell tahu mamanya akan menolak tapi tidak menyangka akan seterang-terangan ini. Kenapa, Ma? Aku dan Delima saling mencintai. Silva menghela napas, tetapi sorot matanya tetap sama, dingin dan penuh ketidaksetujuan. Justru Mama yang harusnya bertanya,
Kenapa perempuan ini? Kenapa dari sekian banyak perempuan di dunia ini harus perempuan ini? 44. Darrell mengeratkan rahangnya. Perempuan ini punya nama, Ma. Namanya Delima, tegurnya tajam. Ia tidak suka bagaimana mamanya memperlakukan Delima seakan-akan dia bukan siapa-siapa. Kenapa mama bisa sebenci ini pada Delima? Padahal Delima selalu baik pada kita. Delima juga selalu baik pada mama. Kebaikan yang dia perlihatkan itu tidak tulus. Dia hanya berusaha memanfaatkan kamu, Darrell.